Selamat malam, ketemu lagi sama aku Sabrina. Aku pikir aku sudah sering banget nonton film, khususnya akhir-akhir ini tentang film horor, dimana kadang aku takut sendiri ya. Dan tiba-tiba aku lagi browsing di internet dan menemukan beberapa monolog something about theater, but aku mau coba baca salah satu monolog yang aku temukan. Kita langsung aja ya. Judulnya Lugu Kayu Bakar, karya Budi Ros. Sebelum monolog dimulai, sang muncul aktor muncul di panggung menyapa penonton dan memperkenalkan diri. Aktor: selamat malam semuanya. Selamat datang di negeri dongeng. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Saya Sabrina. Saya akan memainkan sebuah monolog berjudul Lugu Kayu Bakar. Lugu, nama tokoh dalam lakon ini, adalah seorang pencari kayu bakar. Ia dikisahkan sebagai pribadi yang baik. Setidaknya begitulah awalnya. Bagi saya, memerankan tokoh baik adalah sebuah kehormatan. Sebab kita tahu orang baik makin sulit dicari, makin langka. Dan saya jelas bukan salah satu dari orang langka itu. Selamat menyaksikan. Tepi hutan siang, lugu kayu bakar muncul. Ia memanggul seikat kayu bakar. Kemudian dia istirahat di bawah pohon besar yang lumayan rindang. Keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Dia haus, lapar dan capek. Waktu itu musim kemarau panjang. Udara sangat panas. Lugu. Gila. Makin hari makin panas rasanya. Dunia mau kiamat barangkali. Kulit rasanya seperti terbakar. Kemarin dulu, pada jam begini aku masih sanggup bekerja. Tapi hari ini tidak. Kemarin, kira-kira 1 jam sebelum matahari lingsir, aku sanggup mengumpulkan 3 kayu bakar. Tapi hari ini aku baru mengumpulkan 1 ikat. Padahal matahari sudah lama bergeser ke barat. Repot kalau terus begini. Hidup bakal makin sulit. Sementara kebutuhan hidup makin meningkat. Penghasilan malah makin turun. Berapa perak uang yang bakal didapat dari seikat kayu bakar? Paling 1.500 perak. Apa yang bisa diperoleh dari uang sebesar itu? Untuk makan kami sekeluarga jelas tidak cukup. Untuk memperoleh uang yang cukup,
aku harus menjual banyak kayu bakar. Celakanya, harga kayu bakar sering tidak menentu. Hari ini 1.500. Besok lusa bisa 1.000 atau 500 perak satu ikat. Itu pun dengan susah payah aku menjualnya. Musim kemarau begini, di pasar banyak orang menjual kayu bakar sebab banyak kayu kering tersedia di hutan. Sementara itu, orang sekampung banyak yang beralih memakai kompor minyak. Zaman memang sudah berubah. Mau bilang apa? Sering aku berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini, mencari pekerjaan lain, supaya mendapat penghasilan lebih baik dan hidup lebih layak. Pergi ke kota misalnya, berdagang asongan, jadi kuli bangunan, atau kerja apa saja yang mungkin. Tapi semakin sering aku menimbang, sesering itu pula aku ragu. Aku bukan orang yang pilih-pilih pekerjaan sebetulnya. Aku sanggup mengerjakan apa saja. Tapi berganti pekerjaan tidak mudah bagiku. Seluruh kakek buyutku, turun-temurun, adalah pencari kayu bakar. Semua orang di desaku selalu menyebut nama kakek buyutku dengan embel-embel kayu bakar di belakangnya. Ya, di belakang namanya. Buyutku misalnya, dia bernama Langu. Maka dia dipanggil Langu kayu bakar. Nama kakekku Luhur. Kemudian dipanggil Luhur kayu bakar. Ayahku bernama Lono. Maka ayahku dipanggil Lono kayu bakar. Dan aku sendiri Lugu. Lugu kayu bakar. Aku dan kakek buyutku bukanlah orang yang gemar memuja nama keluarga. Tapi kami tidak ingin mengingkari kenyataan bahwa orang di desaku menghormati dan menyebut nama keluargaku dengan hormat. Dengan santun, meski di belakang nama keluarga kami ada embel-embel yang nampaknya sepele, bahkan rendahan, yang berasal dari pekerjaan keluarga kami yang juga rendahan, yaitu mencari kayu bakar. Anak sulungku pernah bilang, supaya aku jangan bangga dengan sebutan kayu bakar di belakang nama keluarga kami. Bahkan menurutnya sebaiknya lupakan saja sebutan itu. Berganti pekerjaan dan hidup lebih layak. Menurutnya, para tetangga dan orang-orang kampung menyebut nama keluarga kami dengan santun karena mereka memang orang-orang yang santun. Tidak ada maksud baik lain di balik itu. Bisa saja di pendapat anakku betul,
Tapi perasaanku berkata lain. Aku merasa mereka menghormati keluargaku lantaran keluargaku layak dihormati. Pertama, tentu saja karena kakek moyangku orang-orang yang baik, jujur, dan tidak pernah merugikan orang lain. Kedua, dalam melakukan pekerjaan, kami selalu berusaha menghasilkan yang terbaik. Kayu yang kami jual selalu pilihan, lurus dan kering. Kayu bakar yang mutunya kurang baik, kami pakai sendiri. Kayu bakar yang lurus tidak sulit dimasukkan ke dalam tungku. Kayu bakar kering akan cepat menyala dan tidak merepotkan para ibu waktu memasak di dapur. Dengan begitu, para ibu tidak usah khawatir masakannya belum matang saat para suami pulang dari ladang. Semua kayu yang kuambil dari hutan juga kayu mati, baik batang ataupun pokok pohonnya. Kayu yang disediakan alam bagi kami. Dengan begitu kami tidak merusak hutan, tidak merugikan siapa-siapa. Dan tradisi itu terus kami pegang teguh sejak kakek buyutku hingga hari ini. Jadi jelas, orang-orang desa ini bersikap santun pada keluarga kami bukan karena semata-mata mereka orang yang santun, tapi pasti ada penyebab lain. Lalu apalagi kalau bukan lantaran keluargaku layak dihormati? Coba bayangkan, orang kecil macam kami dihormati di zaman banyak orang terhormat, justru banyak dihujat. Di kampungku ada guyonan yang sejak lama beredar di kalangan para ibu. Sesudah selesai masak, para ibu biasanya segera pergi pancuran untuk mandi dan mencuci pakaian. Siapa yang datang belakangan biasanya ditanya oleh ibu-ibu lain. Tumben siang, baru selesai masak ya? Kalau yang ditanya menjawab iya, maka biasanya disusul dengan pertanyaan lain. Tidak pakai kayu bakarnya Pak Lugu ya? Lalu ibu lain segera menimpali. Makanya pakai kayu bakarnya Lugu kayu bakar. Mahal sedikit tapi masak lancar. Jangan beli kayu bakar dari online dong. Dan banyak lagi. Malah konon ada seorang ibu yang memilih cuti memasak kalau tidak pakai kayu bakar dari saya. Bagi yang tidak berpengalaman memasak pakai kayu bakar, mungkin omongan para ibu itu tidak berarti apa-apa. Tapi lain cerita bagi yang tahu. Kayu bakar yang benar-benar baik akan menghasilkan masakan yang baik. Sebaliknya, kayu bakar yang kurang baik, tidak benar-benar kering misalnya, akan membuat masakan bau sangit, bau asap, dan jelas masakan tidak nikmat disantap. Asal tahu saja,
Di kampungku sekarang ini ada lebih dari 10 penjual kayu bakar. Tapi tidak ada yang mendapat sebutan kayu bakar di nama belakangnya. Juga tidak ada penjual kayu bakar yang banyak dibicarakan orang seperti namaku. Ini kan jelas pengakuan yang harus disyukuri. Bagaimana pekerjaan ini harus kutinggalkan? Oke guys, terima kasih sudah menyimak sedikit monolog dariku. Aku kira cukup sekian. Masih banyak sih ini sebenarnya. But I think that's enough. Okay, thank you very much for your attention. Bye-bye.